Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Abu Ja'far rahimallahu taala beliau mengatakan, "Tsumma li sihhati salami fihi thamaniyatu syara'it." Kemarin kita membahas masalah pesanan. Berarti barang yang boleh dipesan itu syaratnya itu apa? Kemarin ada lima syarat. Nah, berarti yang bisa barang yang sudah diketahui bisa diberikan sifatnya. Nah, berarti bisa diukur atau bisa ditentukan dengan sifat-sifat yang disebutkan. Kemudian syarat yang kedua, barang yang dipesan itu satu jenis yang tidak campur dengan jenis-jenis yang lain atau tercampur dari jenis yang lain, tapi semuanya sudah bisa diketahui dengan ukurannya. Nah. Kemudian syarat yang ketiga, barang yang dipesan itu tidak termasuk dalamnya, tidak ada api yang masuk di dalamnya untuk merubah bentuknya. Berarti api itu kalau masuk itu ada pengaruhnya, maka berubah. Jadi memindahkan barang ini dari sifat yang satunya ke sifat yang lain. Nah. Kenapa? Karena kita tidak tahu, tidak bisa memberikan ukuran panasnya atau apinya itu yang sesuai. Nah, tapi kalau sudah bisa diukur, hukumnya boleh. Wa alla yakuna muayyanan. Kita tahu syarat pesanan itu harus hutang. Barang itu harus jadi hutang. Tidak ditentukan. Kalau barangnya ditentukan dalam majlis, maka hukumnya apa? Jadi jual beli. Tapi tidak sah dilakukan dengan akad salam. Nah, jual beli langsung. Tapi kalau salam, pesanan harus hutang. Wala min muayyanin. Tidak, barang itu kan tidak dari barang-barang atau yang sudah ditentukan juga. Kenapa? Karena orang yang diterima pesanan itu terpaksa, terbatas, harus dari situ. Mungkin barang itu kan bisa hilang, atau bisa hancur, atau bisa rusak, atau tidak bisa menemukan yang lebih murah. Kenapa? Karena terbatas. Kecuali kalau batasan yang diberikan itu kan batasan yang luas, bisa menemukan barang ini di tempat-tempat yang lain, bisa seperti satu kota yang besar, itu boleh, sudah ditentukan. Tapi dari kota ini bisa menemukan barang ini dari beberapa titik atau beberapa tempat. Itu namanya syarat barang yang dipesan. Lebih dari syarat jual beli. Jadi syarat jual beli itu kan 3, sama ini kan jadi 5. Kemudian itu syarat apa? Barangnya. Sekarang yang disyarat untuk apa? Untuk akad. Supaya akadnya itu kan jadi sah. Nah, katanya tsumma li sihhati salami fihi thamaniyatu syara'it. Untuk sahnya akad salam, pesanan, ada 8 syarat yang harus terpenuhi dalam akad pesanan itu. Yang pertama, wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifat allati yakhtalifu biha tsaman. Barang itu yang mau dipesan harus disebutkan sifat-sifatnya dalam akad pesanan dengan sifat yang ada pengaruh harganya. Sifat-sifat yang mempengaruhi beda harga. Setelah disebutkan jenisnya, macamnya apa, kemudian harus disebutkan apa? Sifat-sifat yang lain yang ada pengaruhnya. Berarti sifat itu bisa mempengaruhi apa? Harga.
Berarti kalau satu sifat tidak ada, harganya turun. Nah, maka harus disebutkan. Tapi seperti kemarin, berarti tidak sampai detail-detailnya itu. Ada sifat-sifat yang kalau disebutkan sampai detail itu kadang menjadikan membatalkan akad pesanan aran salam. Kenapa? Karena sulit ditemukan. Nggak bisa dengan sifat seperti itu. Kenapa? Jarang sekali ada seperti itu. Nah, katanya wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis sifat allati yakhtalifu biha ats-tsaman. Harus disebutkan dalam akad pesanan itu yang pertama disebutkan apa? Jenisnya. Barang itu apa? Motor, mobil, baju, buku, rumah, tanah, harus disebutkan jenisnya itu apa. Kemudian nau'ihi, macamnya. Mobil itu banyak macam, motor itu banyak macam. Nah, disebutkan Yamaha, Honda, apa gitu. Bis-sifatil lati yakhtalifu biha ats-tsaman. Kemudian ditambah itu sifat-sifat yang bisa terpengaruh dengan harganya, mempengaruhi harga. Motor Yamaha itu banyak. Ada beberapa model itu, terus tahunnya gitu. Tapi kalau sifat yang tidak ada pengaruh harga, tidak wajib disebutkan. Nah, tidak wajib disebutkan. Kenapa? Karena tidak ada pengaruh harganya. Itu sifat itu kan tidak mempengaruhi harga. Kecuali kalau disebutkan harus nah, seperti kemarin kita bilang itu apa? Seperti warna. Oh, warna hitam, putih, merah, gimana? Itu harganya itu sama. Tapi saya orangnya yang nggak suka warna hitam, sukanya putih. Sudah disebutkan, ya harus kamu cari yang warna putih. Nggak ketemu, kembalikan. Dah, kenapa? Kamu tidak menemukan motor yang warnanya putih. Kemudian syarat yang berikutnya, wa an yadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Dalam akad pesanan itu harus disebutkan jumlahnya berapa. An yadhkura qadrahu, jumlahnya. Jumlah barang itu mau berapa? Saya pesan kitab, cuma disebut kitab. Kitab apa? Fathul Qarib. Nah, sifatnya ini, cetakan ini itu, ya udah. Tidak disebutkan. Berapa? 1, 2, 3. Harus disebutkan jumlahnya berapa. Nah, wa an yadhkura qadrahu. Yang wajib disebutkan itu jumlahnya berapa. Kadar barang itu yang diminta itu berapa. Bima yanfil jahalata anhu. Dengan sifat yang ketika orang itu kan menerima pesanan itu tahu jumlahnya berapa. Nah, berarti disebutkan apa? Kalau di barang ini dijual belikan dengan apa? Dengan kiloan. Berarti harus disebutkan berapa kilo. Takaran, berapa liter harus disebutkan berapa liter. Oh, itu dijual apa? Bijian, berapa biji. Meteran, berapa meter. Gitu. Nah, harus disebutkan. Kamu mau berapa meter? Oh, saya mau minta kain, sifatnya gini, itu. Berapa meter? Saya mau 5, 3, 4, gitu. Nah, barang itu kan dijual dengan bijian, berarti disebutkan berapa biji. Nah, supaya orang itu kan yang nerima pesanan itu tahu dia uang ini yang saya nerima itu cukup untuk jumlah itu atau tidak. Kemudian katanya wa in kana muajjalan dzakara waqta mahillihi. Kalau pesanan itu tidak dibayar sekarang, berarti bayaran itu pesanan itu apa? Nanti dibayar seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, 10 hari ke depan. Muajjal. Dzakara waqta mahillihi. Wajib disebutkan waktu penyerahan. Waktu penyerahan. Harus kamu memberikan saya ini tanggal itu. Disebutkan waktunya. Supaya orang itu kan bisa
mikir itu, barang ini waktunya cukup untuk dicari atau tidak. Kemudian, kapan wajib kamu menyerahkan barang itu? Kalau orangnya datang sebelumnya, contohnya apa? Oh, Jumat depan. Berarti kalau saya ketemu orangnya hari Senin, hari Selasa, saya minta, mana kitabnya? Belum beli. Kenapa belum? Ya wajib saya serahkan kapan? Hari Jumat depan. Sekarang belum ada hari Jumat. Ya. Ketika di hari Jumat, orang yang diminta itu, yang dipesan itu, orangnya wajib menyerah barangnya. Kalau waktu itu sudah hari Jumat, orangnya nggak bawa barang, berarti yang mesen itu boleh membatalkan. Sudah selesai. Kenapa? Oh, besok Sabtu. Nah, saya mintanya hari Jumat. Tidak wajib meneruskan apa? Pesanan, akad. Kenapa? Saya menentukan waktunya hari Jumat. Kecuali kalau orangnya terima. Nah, saya pesan itu diserahkan hari Jumat. Ketemu orangnya hari Senin. Kitabnya ada. Oh, ini kitabnya. Boleh. Kalau saya minta sebelum waktunya, boleh dia menyerahkan. Tapi sebaliknya, contohnya, saya pesan sama Ustadz Indra, ini saya pesan 100.000 ini untuk apa? Belikan kitab namanya Fathul Qarib, sifatnya gini-gini itu kan diserahkan hari Jumat. Kenapa? Karena biasa kita ketemu hari Jumat. Nah, so, itu kan ketemu kitabnya. Hari Ahad atau hari Senin, saya datang memberikan saya kitabnya. Ini kitabnya saya serahkan. Boleh saya nolak? Boleh saya nolak? Nah, kenapa? Saya mintanya diserahkan hari Jumat. Oh, apa bedanya hari Senin sama hari Jumat? Ya mungkin waktunya itu kan ada pengaruhnya, ada bedanya. Maka tidak wajib saya terima, tidak wajib, tapi boleh. Tapi saya tidak wajib. Kalau orang yang tadi saya pesan kepada dia, orang itu kan membawa barangnya itu sebelum waktunya, maka tidak wajib saya terima. Tidak wajib. Seperti dia itu tidak wajib menyerahkan kitabnya waktu saya minta. Ustaznya sudah dapat kitab, sudah dapat kitabnya. Saya hari Senin, oh udah mana kitabnya saya ambil. Saya nggak kasih. Hari Jumat, kenapa? Mungkin kitab ini pesan untuk orang lain. Mungkin kitab ini dia beli untuk dirinya sendiri. Maka tidak wajib dia menyerahkan. Berarti sebelum waktu yang ditentukan, kalau orang yang tadi pesan minta, tidak wajib orang yang dipesan itu tidak wajib diserahkan kitabnya. Atau orang yang dipesan, dia datang mau menyerahkan kitabnya sebelum waktu, orang yang pesan itu tidak wajib menerima. Tidak wajib menerima, tidak wajib. Tapi mana yang lebih? Boleh, kalau tidak ada masalah itu kan lebih afdal diterima supaya orang itu kan lepas dari utang, dari tanggung jawabnya. Karena kitab ini tetap dalam tanggungan dia itu sampai hari Jumat. Orangnya takut nanti kalau itu kena hujan atau gimana rusak, itu diserahkan, boleh, itu lebih afdal. Ya. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahillihi, mahil artinya zaman, waktu mahillihi, waktu menyerahkan barang. Harus disebutkan. Kalau ini kan nanti kan di masa depan, berarti kapan diserahkan? Hari Sabtu, hari Ahad, hari itu tanggalnya. Kemudian waktu itu yang bisa diketahui syaratnya. Bisa diketahui itu dengan apa? Tanggal atau hari. Bukan kejadian sesuatu. Kejadian apa, kapan terjadi, Allahu a'lam. Seperti apa? Saya pesan ini 1 juta, saya minta apa namanya, kambing
saya pesan kambing ini sifatnya gini itu diserahkan ketika istri saya melahirkan. Istri kamu melahirkan kapan ini? Kan untuk apa? Untuk akikahnya kapan? Ya Allah alam, nggak sah. Kenapa? Karena waktu yang tidak bisa diketahui, tidak bisa ditentukan. Maka syaratnya itu harus disebutkan waktu, kemudian waktu itu bisa diketahui dengan hari atau tanggal. Tapi dengan kejadian tidak sah, kejadian sesuatu. Kalau datang Zaid, kapan datang Zaid? Allah alam. Nah, kalau terjadi gini itu diserah, tidak sah. Kenapa? Karena orangnya tidak tahu kapan wajib menyerahkan barang atau pesanannya. Kemudian syarat yang berikutnya, wa an yakuna mawjudan 'inda al-istihqaqi fil ghalib. Ketika diberikan waktu penyerahan, waktu menyerahkan barang ini kapan? Katanya 3 bulan ke depan. Berarti ini apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, 4 bulan. Di akhir bulan Safar. Ya, akhir bulan Safar. Kamu pesan apa? Durian. Waktu itu, waktu wajib menyerahkan itu. Ada durian, bisa ada itu. Waktu itu nggak ada, berarti nggak sah. Kenapa? Kan musimnya. Orangnya kalau mau cari waktu itu nggak ada. Kemudian barang ini tidak bisa disimpan sampai waktu itu. Tapi kalau seperti kitab itu selalu ada, kemudian bisa dibeli sekarang, terus disimpan sampai datang waktunya bisa diserahkan. Wa an yakuna mawjudan, barang itu harus itu berada ketika wajib diserahkan. Bisa ada ketika wajib datang waktu penyerahan. Tapi kalau saya memberikan waktu penyerahan, ternyata waktu itu barang ini nggak ada. Kemudian nggak bisa disimpan sampai waktu itu. Maka hukumnya apa? Tidak sah. Waktunya tidak sah. Berarti apa? Harus milih waktu yang lain. Ditentukan waktu yang lain. Biasanya itu apa? Bulan durian, bulan berapa? Oh, nanti mungkin 2 bulan ke depan atau 1 bulan. Ya, itu waktu itu. Kenapa? Karena orang yang menerima pesanan itu bisa mencari barang itu kan waktu itu. Biasanya itu kan ada. Tapi kalau waktu itu, waktu penyerahan barang itu kan jarang sekali ada atau tidak ada sama sekali, maka hukumnya tidak sah. Nah, kalau pesanan seperti itu kan hukumnya tidak sah. Wa an yakuna mawjudan 'inda al-istihqaqi fil ghalib. Secara umumnya waktu itu biasanya barang itu ada, berarti hukumnya sah. Tapi kalau barang itu kan waktu yang ditentukan, biasanya nggak ada. Ada yang mengatakan, oh bisa itu dari luar, dari mana? Biasanya itu di waktu itu ada atau tidak? Katanya biasanya nggak ada. Mungkin ada tapi jarang sekali. Hukumnya tidak sah. Sah kalau biasanya ada. Baik nanti itu kan dari dalam negerinya atau dari luar, kan ada yang dibawa dari luar itu. Kemudian syarat yang berikutnya, wa an yadhkura mawdi'a qabdihi. Nah, ini harus disebutkan tempat penyerahan. Nah, ini tempat penyerahan ada beberapa kondisi. Yang pertama, kita melihat tempat akad jual beli, akad pesanan. Tempat akadnya. Akad pesanan itu kan jadi di mana? Oh, jadi di sini. Jadi di pondok di Badran sini. Saya serahkan uang Ustaz Windra. Ini saya pesan apa? Kitab sifatnya ini itu udah. Tempat akad itu bisa jadi tempat untuk penyerahan, bisa. Berarti wajib dia menyerahkan di mana? Sini. Di sini. Kenapa? Karena tempat akadnya itu
bisa dijadikan tempat untuk penyerahan. Nah, berarti tidak wajib disebutkan. Kenapa ya? Kamu pesan sama saya itu kan di mana? Di Badran. Saya serahkan di situ. Nah, hari apa? Hari Jumat di sana. Nah, kalau tempat akad pesanan itu bisa dijadikan untuk tempat penyerahan. Yang kedua, kalau tempat ini ketika terjadi akad pesanan, oh nggak bisa. Apa? Saya pesan ketika di kereta, naik bis itu. Oh, saya ketemu ustaznya di mana kereta? Dia mau ke Jakarta, saya mau ke Jogja. Oh, ketemu di situ. Saya mau pesan apa? Belikan kitab. Mana diserahkan di kereta? Harus disebutkan. Saya serahkan kitabnya di mana? Harus disebutkan. Harus disebutkan. Mana? Saya menyerahkan kitabnya, saya kasihkan di mana? Maka wajib saya sebutkan. Kitab ini diserahkan ke saya itu hari Jumat di Pondok Badran. Udah. Hukumnya sah. Berarti kalau tempat akadnya tidak sah dijadikan untuk apa namanya itu kan tempat penyerahan, maka wajib disebutkan diserahkan di tempat mana. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tempatnya itu bisa dijadikan tempat penyerahan, tapi tempat ini perlu kita membawa barang ini itu kan perlu biaya banyak. Perlu biaya. Contohnya, saya ketemu ustaznya di Malaysia. Akadnya di mana? Waktu itu kan ketika kita di rumah teman di Malaysia. Maka kalau kita ke Malaysia untuk menerima sulit itu, atau harus dia itu membawa barangnya kemana? Ke Malaysia. Harus disebutkan. Oh, saya serahkan kitabnya di mana ini? Kenapa? Karena kalau tidak disebutkan, wajib kamu serahkan di mana? Di tempat akadnya. Oh, sana mana saya bisa bawa ke sana itu? Harus saya beli tiket. Kemudian itu bayar untuk apa? Bagasinya, terus gimana? Berarti harus wajib disebutkan. Kitab ini diserahkan di mana? Terserah, tetap di Malaysia. Berarti dia merasa, berarti kan 100.000 nggak cukup. Kenapa? Barangnya jadi harganya 3 juta. 100.000 untuk apa? Barangnya, sisanya untuk berangkat itu pulang pergi, tiket pesawat. Ya kan biaya ongkos kirimnya itu kan. Ya. Maka disebutkan seperti sekarang itu kalau kamu pesan itu pasti ada ongkos kirimnya itu. Kenapa? Karena kamu diserahkan di mana? Di rumah. Nanti ada ongkos kirimnya itu di sana. Maka kalau tempat yang kita lakukan akad pesanan itu bisa dijadikan untuk tempat penyerahan barang, tapi biasanya kalau membawa barang ke sini itu perlu biaya banyak. Maka wajib ditentukan tempat penyerahan di mana. Ya, kalau tempat ini tidak perlu ada biaya. Kenapa? Kan kita setiap minggu kan kita ketemu, setiap hari Jumat ketemu di sini. Berarti saya tidak perlu ke mana, terus dia nggak wajib itu harus dia apa namanya itu kan sewa mobil atau bis atau nah, kenapa? Karena dia setiap hari Jumat datang. Ya wajib di sini. Kecuali kalau saya mau tempat yang lain. Nah, saya mau tempat, saya akad pesanannya di sini. Tapi saya minta Ustadz itu apa? Kitabnya dibawa kemana? Karambandan. Karambandan sana itu kan perlu apa? Perlu biaya. Kenapa? Karena dia nggak biasa ke sana. Jalannya nggak ke sana biasanya. Berarti harus dia itu naik motor, terus beli isi bensin ke sana. Berarti harus minta tambahan. Ya. Kenapa wajib disebutkan? Supaya orang yang menerima pesanan, dia harus tahu uang yang saya terima cukup untuk barang. Cukup untuk kecapean saya itu kan saya mencari barangnya.
terus membawa atau kirim barangnya itu kan ke tempat penyerahan atau tidak. Nah, berarti kalau saya pesan di sini, nah, saya pesan di sini, wajib diserahkan di mana? Ya di sini. Tapi hari Jumat depan, saya di Surabaya, saya telepon, oh saya sekarang di Surabaya, kirim ke Surabaya. Tidak wajib. Kenapa? Kamu pesan di sini berarti ya wajib saya serahkan di sini. Kalau mau saya kirim ke sana bayar lagi. Nah, tapi kalau dari syarat yang pertama, saya itu waktu akad, ini Jumat depan saya ada di mana? Surabaya. Maka saya minta Ustadz itu serahkan saya juga di mana? Surabaya. Berarti lihat sekarang 100.000 ini harga itu cukup untuk barangnya, untuk dia mencari ongkos kirimnya itu cukup. Oh, nggak cukup. Berarti jangan terima. Maksudnya itu syarat ini supaya tidak terjadi masalah antara orang yang pesan sama orang yang dipesan. Tapi kalau saya sudah bilang, ini bukunya, kitabnya diserahkan di mana? Serahkan saya itu kan di Surabaya. Oh, saya terima. Wajib kamu. Oh, kenapa kamu terima dari awal? Kenapa? Karena saya dalam angkat pesanan itu saya sudah jelas. Saya pesan kitab ini 100.000 harus diserahkan di mana? Surabaya. Sudah selesai. Mungkin ustadznya nanti udah ustadznya itu telepon temannya yang di Surabaya. Ustadz, coba saya minta carikan kitab namanya Fathul Qarib, sifatnya gini itu. Berapa harganya? 70.000. Ya, itu diserahkan sama Syekh di rumah sana. Itu orangnya datang. Berarti dia dapat keuntungan berapa? 30.000. Nggak salah. Tapi kalau dia nggak punya teman sana, berarti harus dia itu yang membawa atau kirim barangnya ke sana. Oh, kirim barangnya itu kan butuh biaya. Maka harus dia mikir dulu. Uang yang saya terima ini cukup untuk semua itu atau tidak? Wa an yadhkura mawdi'a qabdhihi. Dalam akad wajib disebutkan tempat penyerahan. Seperti yang tadi. Ya, berarti ada tiga kondisi. Kalau tempatnya itu bisa dijadikan untuk tempat penyerahan, walaupun tidak disebutkan, boleh. Sudah, maka kapan itu diserah atau di mana diserahkan di tempat akad. Dia tidak wajib kalau saya minta. Kalau saya berarti tempat ini kan bisa. Tempat ini bisa jadi tempat penyerahan barangnya. Bisa. Kenapa? Karena biasa kita ketemu di sini. Berarti tempat penyerahan mana? Di sini. Iya, walaupun tidak disebutkan. Kenapa? Karena tempatnya itu kan bisa dijadikan tempat penyerahan, kemudian tidak ada biaya. Tidak ada biaya lagi. Kenapa? Karena dia itu sering datang ke sini. Wajib di situ. Tidak, masalahnya wajib. Berarti kalau seandainya hari Jumat saya ada di Karaman, saya nggak hadir. Ustadznya telepon saya, ini kitabnya sudah ada. Saya bilang, Ustadz bawa ke Karamandan. Wajib. Ya wajib dia bawa ke sana. Kenapa? Akadnya saya serahkan di mana? Di tempat akad. Terjadi akadnya di mana? Di Badran. Berarti tempat penyerahan di Badran situ. Ustaznya itu kan tidak wajib membawa barangnya ke sana. Kenapa? Karena ada biaya lagi. Orangnya nggak mau. Tidak wajib. Kalau saya mau memaksa dia itu untuk bawa ke sana, harus bayar. Bayar lagi. Oh, saya nggak bayar. Berarti orangnya tidak wajib. Kalau mau kitabnya, nanti minggu depan, Jumat depan, diserahkan situ. Nah, kenapa? Karena tempat akadnya itu bisa dijadikan tempat penyerahan. Hah? Masih sah, bisa. Kalau dua-duanya itu kan setuju. Dua-duanya setuju. Hah?
Nanti kan kita sebutkan itu. Ketika diserahkan barangnya itu, sesuai dengan sifat atau tidak. Sesuai dengan syarat atau tidak. Kenapa disebutkan syarat-syarat ini? Kalau sudah disebutkan syarat ini, supaya tidak terjadi masalah antara yang pesan sama yang dipesan. Kalau sudah disebutkan syaratnya semua, tidak ada kewajiban lagi. Maka Ustadz kalau membawa kitabnya, nanti terserah. Gimana itu? Saya telepon Ustadz Herman, itu saya mewakil kamu untuk menerima barang. Udah, serahkan ke wakilnya. Tuh. Kalau nggak ada wakilnya, datang sini nggak ada orang. Nanti sesuai kesepakatan. Itu dibawa pulang nanti ketika ketemu diserahkan. Atau saya bayar lagi orangnya untuk bawa ke sana sesuai kesepakatan. Tapi dia tidak wajib membawa barangnya ke Karambandan sana. Karena akadnya dibayar diserahkan di sini. Sudah selesai. Wa an yadhkura mawdi'a qabdihi. Disebutkan tempat penyerahannya di mana kalau tempat akad itu tidak bisa dijadikan tempat penyerahan. Seperti ketemu di mana, di bis, di kereta, di mana. Maka tidak bisa. Wa an yakuna ats-tsamanu ma'luman. Syarat yang berikutnya itu, harga itu wajib ditentukan dengan kadarnya atau dengan melihat. Saya serahkan, saya pesan kitab dengan 100.000. Saya pesankan 100.000 ini untuk belikan saya kitab sifatnya gini-gini. Berarti saya sudah sebutkan harga itu berapa, jumlahnya, uang yang saya bayar itu berapa, 100.000. Nah, dia tahu 100.000 dengan kitab yang sifatnya begini. Maka dia mikir uang yang diserahkan ini cukup untuk kitab dengan sifat itu atau tidak. Nah, ternyata nggak ada kitab yang seperti itu dengan harga murah seperti itu. Kenapa? Karena jumlah yang kamu kasihkan atau uang tidak cukup. Atau mungkin cukup untuk kitabnya, tapi dia kecapean dia itu. Dan harus dia itu mencari keuntungan juga. Maka terserah, dia terima atau tidak. Wa an yakuna tsamanu ma'luman. Tsaman atau harga itu wajib ditentukan. Dengan apa? Wajib ditentukan dengan disebutkan kadarnya, jumlahnya berapa? 100.000, 200.000 gitu. Atau dengan lihat, ini saya serahkan uang ini. Ada uang 50.000. Dia lihat itu, cukup. Walaupun saya tidak sebutkan berapa jumlahnya. Mungkin 100, 200, 150, tapi dia sudah lihat uangnya. Berarti kira-kira itu uang yang tadi diserahkan itu sudah cukup atau tidak. Ya, boleh. Ya, bisa, karena orangnya ketika lihat, saya mengetahui itu kan kira-kira itu kan berapa uang. Atau mungkin disebutkan itu minimal harganya berapa. Tapi kan wajib nanti kan syarat yang berikutnya. Wa an yataqabadha qabla at-tafarruq. Wajib diserahkan harganya di majelis akad. Wajib diserahkan. Kan kamu pesan sesuatu, kitab, harus dibayar sekarang. Oh, nanti saya bayar ketika kitabnya dibawa, ke barangnya dibawa. Enggak sah. Nah, tidak sah. Kenapa? Karena beli hutang dengan hutang. Saya beli kitab, hutang, masih dengan apa? Hutang juga, saya nggak bayar. Nah, tidak sah. Nah, itu nggak boleh. Maka harus diserahkan uangnya dulu, harganya. Oh, kalau mau itu nanti dibayar, diwakilkan aja, wakil bukan pesanan. Saya mewakilkan kamu belikan saya barang ini sifatnya kiri itu. Jadi namanya wakil, wakalah.
Hah? Nanti bab wakalah itu ditentukan, itu kan maksimalnya, minimalnya, apa yang disebutkan di situ. Nah, kan kalau bab wakalah itu nanti harus ditentukan, nah, minimalnya sama maksimalnya, atau di harga itu kan terbuka, itu yang penting saya dapat ini. Nah, itu kan ada bab wakalahnya bisa. Wa an yataqabadha fil majlis wa an yataqabadha qabla tafarruq. Wajib diserah terima harga pesanan itu di majlis akadnya, atau minimal itu sebelum terpisah dua-duanya. Wa an yakuna 'aqdu salami najizan la yadkhuluhu khiyaru syarti. Akad salam itu harus yang apa namanya, najizan. Najizan itu yang tidak ada khiyar syarat. Itu artinya, oh, saya masih punya pilihan 3 hari. Nah, kenapa? Kalau seperti jual beli boleh, saya beli mobil ini, tapi saya punya pilihan 3 hari. Saya mau coba dulu, lihat itu. Itu boleh dalam akad jual beli. Tapi kalau salam, saya pesan, oh nanti, tapi ini kamu nunggu 3 hari, saya jadi atau enggak? Sah. Kenapa? Karena ketika saya mau pesan, orangnya itu kan mau kerja. Tapi orangnya nggak bisa kerja. Kenapa? Karena masih nunggu jadi atau tidak. Nah, maka kalau tidak terjadi, orangnya itu nggak kerja, nunggu apa? Jadi akadnya. Maka saya ambil waktu dari dia, ambil waktunya 3 hari atau 2 hari, orang itu masih nunggu. Waktu ini kan ada biayanya. Nah, atau kalau jadi, oh 3 hari udah jadi, orang yang ngasih, oh nunggu 3 hari, mungkin hari pertama sudah dapat. Kalau dia cari, maka hari pertama mau cari nggak bisa. Kenapa? Masih nunggu jadi atau tidak. Orangnya nggak bisa kerja, nggak bisa cari. Kenapa? Karena masih nunggu keputusan itu jadi pesan atau tidak. Nah, maka tidak sah ada namanya khiyarul syart 3 hari. Tapi khiyar majelis, pilihan dalam majelis akad, boleh jadi atau enggak. Tadi saya pesan ini 100.000, minta belikan saya kan kitab sifatnya gini itu. Udah, saya serahkan uangnya. Setelah itu 1 jam 2 jam, maaf Ustaz, nggak jadi, boleh dibatalkan. Masih dalam majelis akad. Ya. Khiyar aib nanti, ya kan, ini kan belum selesai. Itu berarti khiyar syarat yang tidak boleh. Tapi kalau khiyar majelis bisa. Dalam majelis akad itu bisa lanjut, bisa dibatalkan, boleh. Nah, orangnya kan sudah terakhir, itu syarat yang terakhir. Ketika orangnya sudah menerima pesanan, sudah beli, sudah bawa barangnya sudah dibawa. Syarat itu pesanan ini diserahkan di mana? Sini, di Badran. Saat itu bawa kitabnya. Saya ini kitabnya, dia serahkan. Nah, wajib saya terima atau tidak? Harus saya lihat pesanan ini atau barang ini sesuai dengan sifat yang saya sifatkan atau tidak. Oh, apa kitabnya benar Fathul Qarib, cetakan Darul Minhaj. Oh, warnanya, kertasnya itu kan kuning, itu semua sifat yang saya sebutkan dalam akad itu ada. Wajib saya terima. Wajib terima. Kenapa? Karena dia serahkan, memberikan kamu pesanan itu atau barang itu sesuai yang kamu sifatkan. Wajib terima. Ternyata enggak sesuai. Nah, tidak sesuai. Kenapa? Oh, kertasnya kuning. Oh, saya mintanya yang putih. Disebutkan atau tidak dalam syarat, dalam akadnya? Oh, disebutkan. Saya enggak wajib terima. Hanya warna aja. Oh, kertasnya itu ini warnanya kuning, itu putih. Itu apa? Saya sebutkan. Dalam akadnya itu kertas itu warnanya putih. Berarti saya tidak wajib terima. Nah, tapi boleh.
Tapi kalau saya sebutkan sifat ini, saya sebutkan dalam akad pesanan, tapi dia tidak memenuhi sifat itu, tidak ada, maka saya tidak wajib. Nah, tidak wajib menerima. Berarti kalau ada sifat yang kurang yang sudah disebutkan dalam akad pesanan, orang yang menerima, orang yang tadi pesan itu tidak wajib menerima pesanan. Nah, nanti sifat yang tidak lengkap, sifat yang tidak terpenuhi dalam barang pesanan, kita ada dua. Yang pertama, sifat yang tidak ada pengaruh harga. Semua kitab itu, yang kertasnya kuning atau putih, harganya sama. Berarti saya punya pilihan, terima atau nolak saja. Tidak minta apa, selisih harga. Oh, enggak. Kenapa? Karena kitabnya itu yang warnanya putih sama yang warnanya kuning. Nah, tapi karena kamu sebutkan warnanya putih, ya saya tidak temukan yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Nah, berarti saya punya pilihan, terima atau tidak. Selesai. Nah, tapi kalau sifat yang tidak terpenuhi, ada pengaruh dalam harga. Oh, saya minta cetakan Darul Minhaj, ternyata yang dikasih apa? Darul Kutub. Oh, itu harganya beda. Maka saya punya pilihan. Yang pertama, tolak. Kenapa? Karena sifatnya tidak lengkap, tidak sesuai yang saya pesan. Yang kedua, saya terima, tapi minta. Kemarin saya memberikan kamu itu kan 150.000. Kenapa? Karena saya minta kitab itu cetakan Darul Minhaj. Tapi kalau Darul Kutub itu kan harganya hanya berapa? 70.000. Minta saya boleh. Itu minta apa? Kembalinya, selisih harga. Kalau saya nggak mau, tetap boleh nolak sama sekali. Saya nggak terima. Kemudian kalau yang terakhir, ternyata kitabnya itu sesuai dengan sifat semua, kemudian saya terima. Ketika pulang, oh ada aibnya, boleh dikembalikan. Namanya jadi khiyarul aib. Oh, ketika saya bawa ke rumah itu berapa hari, oh ternyata ada yang sobek. Oh, berarti ada aibnya. Saya kembalikan. Pesanan ini kan ada aibnya. Maka saya kembalikan. Hukumnya sah itu. Kalau dalam pesanan itu kan ada aibnya, boleh dikembalikan. Wallahu a'lam. Ya. Yang pertama, akad pesanan itu antara saya sama kamu. Akad antara kamu sama orang lain terserah. Masalah itu yang masalah lain itu. Mungkin kamu nggak beli, cuman kamu ketemu itu teman itu kan punya kambing. Oh gimana? Ada orang itu mau pesan. Ya udah, saya mewakilkan kamu untuk jual. Udah, kamu jadi wakil dia. Masalahnya antara kamu sama orang yang punya barang ini gimana? Mungkin kamu tidak cari dari orang lain. Kenapa? Karena kitab kamu punya sendiri. Kitab yang saya tadi pesan itu kamu punya sendiri. Jadi masalahnya antara kamu sama orang yang punya barang itu masalah yang lain. Ya, kamu mau beli, mau apa, dia mewakilkan kamu, itu terserah. Masalah itu masalah yang lain. Itu yang pesanan itu hanya yang terjadi akad antara saya sama kamu aja. Udah. Itu. Kamu dapat dari mana, mau cari di mana itu. Dari barang kamu sendiri boleh. Dari ada orang mewakili kamu boleh. Kamu beli dari orang, kamu pesen dari orang lain boleh. Nah,
Berarti saya bikin akad pesanan antara saya sama kamu. Saya pesan kitab. Oh, kamu mikir itu, harus saya cari kitab ini hanya ada di mana? Hanya ada di Surabaya. Oh, saya kalau ke Surabaya sana rugi. Harus saya beli tiket kereta atau bis itu. Kitabnya itu cuman dibayar itu 150. Harganya 100.000. Keuntungan kamu berapa? 50. Tapi kalau kamu beli apa namanya itu kan naik bis sana terus pulang itu sudah habis 300.000. Ternyata Ustadz Herman mau ke Surabaya. Kenapa? Ada sesuatu mau jemput orang itu kan. Wah itu saya pesan ini 100.000 saya pesan apa? Belikan kitab. Alah, masalah. Masalah itu kamu dapat dari mana? Itu lewat akad jual beli, lewat akad wakalah, pesanan lagi. Boleh. Masalah. Yang tadi kan Ya. itu kan transaksi dengan yang punya barang. Dan yang pesan ini kan menentukan harga satu, Ya. carikan barang dengan harga sekian. Ini yang dipesan ini saya ini perlu diberitahukan nggak keuntungan nggak perlu keuntungan dari satu saya itu di 70. Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Itu wajib dibilang itu kalau masalah wakalah. Nanti ada bab pembahasan tuh. Saya mewakili kamu. Nah, tapi kalau dalam pesanan, karena tujuannya itu apa? Orang yang dipesan itu supaya dia itu kan dapat keuntungan. Karena saya membutuh barang, tapi saya tidak punya waktu untuk mencari barangnya. Kamu perlu uang. Kamu bisa ada waktunya, waktu kamu bisa kamu mencari. Nah, berarti namanya pesanan itu supaya orang itu kan bisa kerja sama. Saya membutuhkan barangnya. Kamu membutuhkan apa? Uang. Kamu bisa kerja. Saya nggak bisa kerja. Saya sibuk. Nanti harus kamu ini, saya beli dengan ini, keuntungan saya nggak wajib. Nggak wajib itu disebutkan. Kalau menjualkan barang orang itu beda dari kan ada orang menjualkan ini 100 juta aman. Jadi kan pasti harus tahu kan karena kan ada surat-surat ini. Iya. Kalau ada yang keuntungannya dapat 120. Nanti itu kan namanya babul wakalah. Sekarang kamu, saya punya tanah. Saya bilang, Ustaz, cari orang yang beli. Berarti saya mewakili kamu untuk mencarikan orang yang mau. Nanti saya harus bilang itu, tanah ini saya tawarkan untuk kamu itu kan 100 juta. Terserah. Setelah itu terserah kamu mau bilang sama orangnya itu boleh. Tapi kalau saya nentukan, harus kamu jual dengan 150 juta. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sudah selesai. Kalau saya bilang gitu, saya mewakili kamu untuk jual tanah saya ini dengan harga 150 juta. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Udah, kamu terbatas di situ, nggak bisa nambah. Kenapa? Karena orang itu kan membatasi saya. Saya memberikan harga itu kan 150, kurang tidak sah, lebih tidak sah. Tapi kalau saya bilang itu minimal harganya 150. Berarti kamu tidak boleh jual di bawah 150. Lebih dari itu boleh. Tapi kelebihan untuk siapa?
Bukan, yang punya tanah. Karena saya memberikan dia itu kan minimalnya saja. Saya bilang, tanah ini saya wakilkan kamu itu kan jual. Minimal itu 150. Minimal. Berarti kalau dia jual itu kan 160, 200. 50 juta ini untuk siapa ya? Tetap untuk saya. Kecuali kalau saya bilang, tanah saya ini kamu jual itu 150. Kalau bisa lebih, lebihnya untuk kamu. Sekarang buat kamu. Harus ada. Berarti kelebihan dari itu untuk siapa? Kalau tidak disebutkan, tetap untuk orang yang punya tanah. Kalau sudah dapat pembeli saya, kemudian yang batal boleh berhak. Misalkan yang wakil dari dia setuju sekian, kan harus pakai sertifikat. Ya, terus Dibatalkan. apa yang dibatalkan? Ya, yang membeli, yang menjual. Nah, jadi Yang jual itu yang punya tanah. Yang punya tanah. Yang punya tanah itu punya hak untuk membatalkan sebelum dijual. Sudah temukan orangnya, sudah ada orang mau bayar itu, belum ada akadnya, belum. Kalau cuma omongan doang nggak bisa dia. Bisanya tapi uangnya belum dikasih. Artinya sudah jadi akad, jual beli sudah diserahkan, sertifikat sudah diserahkan. Ketika diserahkan sertifikatnya, uang mana? Besok saya bayar. Orangnya terima, uangnya dibayar besok. Tapi kalau ini sudah nggak bisa jual. Kenapa? Karena kamu sudah bikin sertifikat, sudah diserahkan sertifikatnya, kamu sudah dengan ridha kamu itu, kamu yang serahkan sertifikatnya, kemudian bayarannya kamu terima dibayar besok. Nah, tapi kalau enggak, saya nggak terima, saya serahkan sertifikat, kamu serahkan uang. Oh, saya nggak bisa uangnya, saya batalkan. Boleh. Walaupun sudah diserahkan sertifikat, kembalikan. Kenapa? Karena saya nggak terima, harus dibayar sekarang. Kalau ada orang mau beli, boleh saya jual langsung. Kalau saya mewakilkan seorang penjual barang saya, terus dia mau beli, mau akad, tapi saya membatalkan, boleh? Boleh. Sebelum terjadi akad. Tapi kalau sudah saya serahkan, contohnya, yang saya batalkan itu apa? Bukan akad jual belinya. Saya membatalkan wakalahnya. Nah, saya mewakili Ustaz Herman untuk jual tanahnya. Ini saya serahkan sertifikatnya. Ya, saya serahkan sertifikat supaya dia itu kan bisa jual tanahnya. Saya mewakili kamu untuk jual tanahnya ini. Ini sertifikatnya saya serahkan. Kemudian dia jual. Hari Jumat sudah jual, sudah serahkan sertifikat, sudah terima uang, tapi belum bilang sama saya. Tapi kan saya sudah mewakili dia, berarti kapan saja dia jual itu sah. Nah, Sabtu, saya batalkan wakalahnya. Tapi jual belinya sudah jadi hari Jumat. Sahnya sudah sah. Jual belinya sudah sah. Kenapa? Karena terjadi sebelum membatalkan wakalah. Akad jual belinya sudah sah. Waktu dia melakukan transaksi itu kan jual beli, masih wakil, ya masih namanya wakil. Berarti akad jual belinya sah, sudah selesai. Tapi kalau hari Jumat, udah saya membatalkan wakalahnya. Walaupun ustaznya nggak tahu, saya membatalkan wakalahnya. Saya telepon orang yang nggak angkat, ini Sabtu dia jual. Nah, dijual. Nanti jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya hak untuk jual. Wakalahnya saya sudah batalkan. Tapi bukan hanya sekedar segitu. Kalau dia enggak, itu boleh diajukan ke pengadilan, kemudian bilang itu benar,
saya sumpah bahwasanya itu saya batalkan wakalahnya hari Jumat sebelum dia jual. Gitu. Jual? Ah, ya. Kalau belum dibeli barangnya, ya, kamu mau batalkan. Oh, pesanan saya mau batalkan. Sudah dibeli? Oh, sudah dibeli. Dah, kamu tidak bisa batalkan. Kenapa? Barangnya sudah dibeli. Nah, tapi kalau sebelum dibeli, sebelumnya, boleh dibatalkan. Tapi masalahnya, saya itu kan sudah cari, sudah kerja. Harus kamu bayar dia. Iya, kenapa? Karena dia sudah sudah kesini ke situ, cari motornya, cari itu. Ah. Nggak bisa. Kenapa? Karena barangnya sudah dibelikan. Sudah dibeli, tapi belum diserahkan. Belum datang waktu penyerahan. Ah. Iya kan? Oh, kan tidak sah itu. Berarti kamu bukan pesen, tapi kamu mewakili dia. Iya ya, berarti kan namanya wakalah, wakil. Bukan pesanan. Belum bayar, berarti kamu mewakili dia untuk belikan barang. Kemudian kalau dia sudah beli, kemudian kamu setelah dia beli, kamu bilang, oh saya sudah tidak membutuhkan barangnya. Sudah sah. Dia beli barang itu kan buat kamu, sudah selesai. Kenapa? Karena terjadi akad jual belinya sebelum kamu batalkan. Berarti ketika dia beli, orangnya itu masih wakil kamu ya. Ya, berarti kan ketika beli, dia beli barang itu untuk kamu. Sudah sah. Nah, berarti wajib kamu terima. Harus kamu, iya, harus kamu ambil. Berarti apa? Kamu mewakili dia untuk jual. Ya, kamu jual aja, boleh. Tapi barang ini kan jadi milik kamu. Karena ketika dia beli, orangnya, ustadznya itu kan wakil dari kamu. Berarti ketika belinya itu sah. Barang ini kan atas nama kamu, sudah sah. Tapi kalau sebelum dia beli, oh maaf saya batalkan, sudah. Kalau beli untuk dia. Kenapa? Karena kamu sudah membatalkan wakalahnya. Nanti tergantung dia, nanti kan beli barangnya untuk dia sendiri, karena belum tentu barang yang dia beli itu untuk kamu. Kamu pesan dia, belikan apa? Kitab. Terus dia beli berapa kitab? Kitab yang dia beli itu buat kamu langsung. Belum tentu. Kecuali kalau dia niat, saya beli barang ini untuk Mas Arif. Udah. Tapi kalau dia beli kitab, belum tentu kitab ini untuk kamu. Berarti ketika bilang itu saya nggak jadi belinya. Terserah dia. Ketika dia beli untuk dirinya sendiri, atau beli untuk kamu. Maka kalau untuk kamu sudah nggak bisa batalkan. Tapi kalau dia beli, kenapa? Ada beberapa orang itu yang pesen. Maka dia beli untuk dirinya, nanti dijual lagi sama. Boleh dibatalkan. Tapi nanti kan ada namanya denda.
Hmm. Kenapa? Karena dia cari, karena kamu suruh dia beli. Apa? Namanya itu ada akad, namanya itu kan namanya al-amuru bisyira. Saya suruh dia belikan, dia tidak mau beli, tidak mau kitab. Saya itu kan punya kitab. Kenapa dia beli lagi 10 kitab? Karena kamu suruh dia beli. Ketika dia beli, kamu nggak jadi, maka harus kamu bayar dia. Ya nanti kan biasanya kalau sekarang itu ada dendanya. Berapa persen harus kamu bayar. Kenapa? Karena dia rugi. Beli kitab nggak ada orang yang dijualkan lagi sama siapa. Kemudian dia tidak ada tujuan untuk beli kitabnya. Dia beli kitab karena kamu minta. Ya. Dan saya tidak bisa ikut menghadiri itu karena saya tidak masuk kelompok itu. Ya. Kemudian ada di kelompok itu. Dan saya sudah mengatakan Antun masuk kelompok itu ya. Saya kasih Antun uang untuk ikut lomba. Tapi nanti kalau misalkan sudah dapat hadiah, hasilnya berdua. Cuma berdua misalnya hadiah itu ada emas, katakanlah emas 8 gram. Saya punya emas 4 gram, nanti ketika diperdayakan dalam emas 8 gram, ditukar sama saya emas 4 gram saya. Jadi emas 8 gram ditukar dengan emas 4 gram. Ini ada dua. Nah, berarti kesepakatan. Kesepakatan yang pertama dia masuk lomba. Berarti kenapa? Karena kamu tidak bisa masuk. Mungkin karena syaratnya tidak lengkap. Nah, atau karena kamu sibuk nggak bisa ikut. Berarti kamu bayar orang. Berarti kamu sewa dia untuk masuk kelompok. Nah, tapi masuk apa? Bukan masuk untuk ngambil barang, hanya masuk lomba. Nanti dapat atau tidak Allahu alam. Berarti kamu sewa orangnya ikut lomba. Nah, ikut lomba. Kalau dia menang, berarti emas itu kan jadi milik siapa? Dia. Sekarang kamu mau tukar. Nah, harusnya itu sama. 8 gram dengan 8 gram. Atau 4 dengan 4 gram. Itu masalahnya itu kan sepakat yang lain. Sepakatnya, oh nanti kalau kamu menang itu bagi 2. Dia setuju atau enggak? Setuju. Berarti namanya apa? Janji. Janji. Janji ini wajib dipenuhi atau tidak? Menurut madhab Syafi'i tidak wajib. Ya. Menurut madhab Syafi'i itu kan kenapa? Karena belum tentu saya menang. Hah? Iya, tapi karena belum tentu. Maka Ustadz Herman itu kalau dia menang tidak wajib. Tapi dia berdosa. Berdosa bukan karena tidak memberikan kamu, karena dia tidak memenuhi perjanjian. Kenapa tukar? Kan 8 gram itu dibagi 2, udah selesai. Berarti bukan, karena kamu punya berapa? Kamu ada hutang sama dia berapa? 4 gram. Berarti kamu tukar sama dia itu 4 gram dengan bukan 8 gram. Karena 8 gram ini tidak milik dia semua. Milik dia itu berapa? 4. Boleh, karena 4 gram itu bukan miliknya. Iya, berarti dia apa? Kan harus dia itu kan bayar. Harus dia bayar berapa? 4 gram.
Kalau 4 gram dia bayar ke Mas Arif, berarti Mas Arif dapat berapa? 8 gram. Bukan tukar, dia bayar utang. Atau bayar, bukan hutangnya, bayar janjinya, bayar itu. Iya, nggak apa. Ya, karena itu kamu jual beli itu berapa? Yang kamu tukar itu 4 gram dengan 4 gram. Yang 4 gram ini lagi itu milik kamu. Harganya tuh ya, Allahu a'lam. Subhanallah.